Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, Hafaz. Kembali kita dalam sesi membaca kita, dan sekarang kita akan membaca chapter terakhir dari Harry Potter and the Chamber of Secret. Harry Potter dan Kamar Rahasia. Kita udah masuk chapter terakhir. Sebelum dimulai, seperti biasa saya meminta maaf kalau ada kesalahan membaca istilah, membaca nama, istilah bahasa Inggris atau mantra-mantra ya kalau dalam novel Harry Potter ini ya. Saya mohon maaf atas kesalahan itu, dan kalau ada saya mengulang-ulang membaca ya, saya mencoba memahami dan mencoba deliver dengan lebih baik. Mohon maaf juga kalau saya tidak memotong pengulangan saya berulang-ulang saja. Dan untuk kekurangan lainnya ya. Oke, lanjut. Chapter 18, Pahala untuk Dobby. Nah, ini dimulai dengan gambar ilustrasinya, ada gambar Dumbledore memegang pedang yang digunakan Harry di chapter sebelumnya. Ini aku liatin dulu. Nah, asik nih kalau yang ini sekarang. Nah, itu ilustrasinya seperti itu. Oke. Sejenak hening ketika Harry, Ron, Ginny, dan Lockhart berdiri di depan pintu, berlumuran kotoran dan lendir, dan khususnya Harry, darah. Kemudian terdengar jeritan, "Ginny!" Jeritan Mrs. Weasley yang semula duduk menangis di depan perapian. Dia melompat bangun, diikuti oleh Mr. Weasley, dan keduanya berlari memeluk anak perempuan mereka. Tetapi Harry memandang melampaui mereka. Profesor Dumbledore berdiri di sebelah perapian. Wajahnya berseri-seri. Di sebelahnya Profesor McGonagall menghela napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Tangannya mencekram dadanya. Fawkes menderu melewati telinga Harry dan mendarat di bahu Dumbledore, tepat ketika Harry dan Ron ditarik ke dalam peluk erat Mrs. Weasley. Kau menyelamatkannya. Bagaimana caranya? Kurasa kita semua ingin tahu, kata Profesor McGonagall lemas. Mrs. Weasley melepaskan Harry. Harry ragu-ragu sejenak, kemudian berjalan ke meja dan meletakkan topi seleksi, pedang bertahta batu mirah, dan apa yang tersisa dari buku harian Riddle di atasnya. Kemudian dia mulai menceritakan segalanya kepada mereka. Selama hampir 4 jam, dia berbicara kepada pendengar yang hening dan asyik menyimak. Harry bercerita kepada bahwa dia mendengar suara tanpa tubuh. Bagaimana Hermione akhirnya menyadari bahwa suara basilik di dalam pipalah yang didengar oleh Harry. Bagaimana dia dan Ron mengikuti laba-laba ke dalam hutan, bahwa Aragog memberitahu mereka di mana korban terakhir basilik meninggal. Bagaimana dia menerka bahwa Madeline Meranalah korbannya, dan bahwa jalan masuk ke kamar rahasia mungkin berada di toiletnya. Bagus sekali. Profesor McGonagall mendorongnya untuk melanjutkannya. Ketika Harry berhenti. Jadi, kau menemukan di mana jalan masuknya, melanggar 100 peraturan sekolah untuk sampai ke situ. Kalau boleh kutambahkan, tetapi bagaimana caranya kau bisa keluar dari sana hidup-hidup, Potter? Maka Harry, suaranya sekarang sudah serak karena kebanyakan bicara, menceritakan tentang kedatangan Fawkes yang tepat pada waktunya, dan tentang topi seleksi yang memberikannya pedang. Tapi kemudian dia bimbang dan berhenti. Sejauh ini dia berhasil menghindar menyebutkan buku harian Riddle ataupun Ginny. Ginny berdiri dengan kepala tersandar di bahu Mrs. Weasley, dan air matanya masih terus bergulir tanpa suara di pipinya. Bagaimana kalau dia dikeluarkan? Pikiran Harry panik. Buku harian Riddle yang sudah tidak berfungsi, bagaimana mereka bisa membuktikan Riddle lah yang memaksa Ginny melakukan semua itu? Mengikuti nalurinya, Harry memandang Dumbledore yang tersenyum samar. Nyala api memantul dari kacamata bulan separuhnya. Yang paling menarik bagiku, kata Dumbledore lembut, adalah bagaimana Lord Voldemort berhasil memikat Ginny, sementara sumber-sumberku mengatakan dia sedang bersembunyi di hutan-hutan Albania. Lega,
Kelegaan yang hangat, menyenangkan menjalari sekujur tubuh Harry. Apa tadi? Kata Mrs. Weasley kaget. Kau tahu siapa? Memikat Ginny? Tapi Ginny tidak, Ginny belum kan? Gara-gara buku harian ini, kata Harry terburu-buru, mengangkatnya dan menunjuknya kepada Dumbledore. Riddle menulis di dalamnya waktu berusia 16 tahun. Dumbledore mengambil buku harian itu dari tangan Harry dan memandang ingin tahu melewati hidungnya yang panjang bengkok ke halaman-halamannya yang terbakar dan basah. Brilian, katanya Lily. Tentu saja, dia mungkin murid paling brilian yang pernah dipunyai Hogwarts. Dia berpaling menghadapi suami istri Weasley yang tampaknya amat bingung. Cuma sedikit sekali yang tahu bahwa Lord Voldemort dulu adalah Tom Riddle. Aku sendiri mengajarnya 50 tahun yang lalu di Hogwarts. Dia menghilang setelah meninggalkan sekolah, berkelana ke tempat-tempat yang jauh, terbenam begitu dalam ke dunia sihir hitam, bergaul dengan yang terburuk dari bangsa kita, menjalani transformasi sihir yang membahayakan. Sehingga ketika dia muncul sebagai Lord Voldemort, dia nyaris tak dikenali lagi. Hampir tak ada yang menghubungkan Lord Voldemort dengan anak pandai dan tampan yang dulu pernah menjadi ketua murid di sini. Tetapi Ginny, kata Mrs. Weasley, apa hubungannya Ginny dengan dia? Buku hariannya, Ginny terseduh. Aku menulis di dalamnya, dia membalasnya sepanjang tahun. Ginny, kata Mr. Weasley kaget. Apa tak ada yang kau pelajari dari buku? Apa yang selalu kukatakan kepadamu? Jangan pernah mempercayai apa saja yang bisa berpikir sendiri kalau kau tidak bisa melihat di mana otaknya disimpan. Kenapa buku harian itu tidak kau tunjukkan kepadaku atau ibumu? Barang mencurigakan seperti itu kan sudah jelas penuh sihir hitam. Aku tidak tahu, isak Ginny. Aku menemukannya di dalam salah satu buku yang dibeli Mam. Kupikir ada orang yang meninggalkannya di situ dan kemudian lupa. Miss Weasley harusnya segera dibawa ke rumah sakit. Dumbledore menyela dengan tegas. Peristiwa ini merupakan cobaan berat baginya. Tak ada hukuman. Penyihir-penyihir yang lebih tua dan bijaksana darinya telah diperdaya oleh Lord Voldemort. Dia melangkah ke pintu dan membukanya. Istirahatlah di tempat tidur dan mungkin minum secangkir besar coklat panas yang mengepul. Coklat selalu membuatku bahagia. Dia menambahkannya, mengedipkan matanya ramah kepada Jin. Temui Madame Pomfrey. Dia belum tidur. Dia baru saja membagikan jus mandrake. Kukira korban-korban basilik bisa segera bangun kapan saja. Jadi Hermione sudah sembuh, kata Ron senang. Tak ada kerusakan yang permanen, kata Dumbledore. Mrs. Weasley membawa Ginny keluar dan Mr. Weasley mengikutinya, masih tampak sangat terguncang. Kau tahu Minerva, kata Dumbledore sambil berpikir-pikir kepada Profesor McGonagall. Kurasa semua ini layak dirayakan dengan pesta yang meriah. Boleh aku minta tolong kau untuk memberitahu dapur? Baiklah, kata Profesor McGonagall singkat. Ikut bergerak ke pintu. Kupasrahkan penanganan Potter dan Weasley kepadamu ya. Tentu, kata Dumbledore. Profesor McGonagall pergi dan Harry, Ron menatap Dumbledore dengan bimbang. Apa persisnya maksud Profesor McGonagall penanganan mereka? Tentunya mereka tak akan dihukum kan? Aku masih ingat telah memberitahu kalian berdua bahwa aku terpaksa mengeluarkan kalian kalau kalian melanggar peraturan sekolah lagi, kata Dumbledore. Ron membuka mulutnya ngeri. Itu menunjukkan bahwa yang terbaik dari kita pun kadang-kadang harus menarik kembali kata-katanya. Dumbledore meneruskan tersenyum. Kalian berdua akan menerima penghargaan istimewa untuk pengabdian kepada sekolah. Dan coba kupikirkan ya, kurasa masing-masing 200 angka untuk berpintar. Ron menjadi merah jambu, secemerlang bunga-bunga Valentine Lockhart, dan menutup mulutnya lagi. Tapi salah satu dari kita rupanya menyembunyikan perannya dalam petualangan berbahaya ini, Dumbledore menambahkan. Kenapa begitu rendah hati, Gilderoy? Harry tersentak kaget.
Dia sama sekali lupa tentang Lockhart. Dia menoleh dan melihat Lockhart berdiri di sudut ruangan, masih tersenyum tidak jelas. Ketika Dumbledore menyapanya, Lockhart menoleh ke belakang untuk melihat siapa yang diajak bicara oleh Dumbledore. "Profesor Dumbledore," kata Ron buru-buru, "terjadi kecelakaan di kamar rahasia. Profesor Lockhart." "Aku profesor?" tanya Lockhart tercengang. "Ya ampun, aku pelupa benar ya." "Dia mau menyihir kami dengan jampi memori, tetapi tongkatnya malah berbalik menyerang dia sendiri," Ron menjelaskan kepada Dumbledore. "Astaga," kata Dumbledore menggeleng-geleng. Jenggot peraknya yang sangat panjang bergetar. "Tertebas pedang sendiri, Gilderoy." "Pedang," kata Lockhart. "Dia tak punya pedang, anak itu yang punya." Dia menunjuk Harry. "Kau bisa pinjam dia. Maukah kau membawa Profesor Lockhart ke rumah sakit?" Dumbledore berkata kepada Ron. "Aku masih akan bicara beberapa patah kata dengan Harry." Lockhart berjalan dengan santai keluar. Ron melempar pandangan ingin tahu kenapa Dumbledore dan Harry sebelum Lockhart berjalan santai keluar. Ron melempar pandang ingin tahu ke arah Dumbledore dan Harry sebelum dia ingin menutup pintu. Dumbledore menuju salah satu kursi di dekat perapian. "Duduklah Harry," katanya. Harry duduk dan merasa gugup sekali. "Pertama-tama, Harry, aku ingin berterima kasih kepadamu," kata Dumbledore, matanya berbinar kembali. "Kau pastilah menunjukkan kesetiaan yang sungguh-sungguh kepadaku dalam kamar rahasia. Tak ada hal yang lain kecuali itu yang bisa memanggil Fawkes kepadamu." Dia membelai si Phoenix yang sudah terbang turun hinggap di lututnya. Harry nyengir, salah tingkah ketika Dumbledore menangkapnya. "Jadi kau bertemu Tom Riddle," kata Dumbledore merenung. "Kubayangkan dia pasti sangat tertarik kepadamu." Mendadak sesuatu yang selama ini mengganggu pikiran Harry tercetus dari mulutnya. "Profesor Dumbledore, Riddle mengatakan saya mirip dia. Kemiripan yang aneh," katanya. "Nah, begitu ya?" kata Dumbledore memandang Harry tajam dari bawah alisnya yang tebal. "Dan bagaimana menurutmu, Harry?" "Saya rasa saya tidak mirip dia," kata Harry. Lebih keras daripada yang dimaksudnya. Maksud saya ini di Gryffindor. Tapi dia terdiam. Keraguan yang selama ini menghantuinya kini muncul kembali di benaknya. "Profesor," katanya lagi, setelah diam beberapa saat. "Topi seleksi memberitahu saya bahwa saya akan berhasil dengan gemilang di Slytherin. Selama beberapa waktu semua orang mengira saya pewaris Slytherin karena saya bisa berbicara Parseltongue." "Kau bisa berbicara Parseltongue, Harry?" kata Dumbledore tenang. "Karena Lord Voldemort yang adalah keturunan terakhir Salazar Slytherin yang tersisa bisa bicara Parseltongue. Kecuali aku keliru. Dia mentransfer sebagian kekuasaannya kepadamu pada malam dia memberikanmu bekas luka itu. Bukan sesuatu yang sebetulnya ingin dia lakukan. Aku yakin itu. Voldemort memasukkan sedikit dirinya ke dalam diri saya." Harry tercengang. "Kelihatannya begitu. Jadi saya seharusnya diseliterin," kata Harry, memandang Dumbledore dengan tatapan putus asa. "Topi seleksi bisa melihat kekuatan Slytherin di dalam diri saya, dan dia memasukkanmu ke Gryffindor," kata Dumbledore dengan tenang. "Dengarkan aku, Harry. Kau kebetulan punya banyak kemampuan yang sangat dihargai Slytherin dalam murid-murid yang dipilihnya sendiri. Kemampuannya sendiri sangat langka. Parseltongue, panjang akal, ketetapan hati, kecenderungan mengabaikan peraturan," dia menambahkan. Kumisnya bergetar lagi. "Tetapi topi seleksi toh menempatkanmu di Gryffindor. Kau tahu kenapa? Coba pikir." "Topi itu menempatkan saya di Gryffindor," kata Harry pasrah. "Ya, hanya karena saya tak mau ditempatkan di Slytherin." "Tepat," kata Dumbledore, wajahnya berseri-seri lagi. "Itu yang membuatmu sangat berbeda dengan Tom Riddle. Pilihan kita lah, Harry, yang menunjukkan orang seperti apa sebenarnya kita, lebih dari kemampuan kita." Harry duduk terpaku di kursinya terpesona. "Kalau kau ingin bukti, Harry, bahwa kau cocok di Gryffindor, kusarankan kau memeriksa ini dengan teliti."
Dumbledore menjangkau pedang perak berlumuran darah di atas meja Profesor McGonagall dan menyerahkannya kepada Harry. Dengan bingung, Harry membaliknya. Batu-batu merah menyala tertimpa cahaya api dan kemudian dia melihat nama yang terukir tepat di bawah pangkalnya. Godric Gryffindor. Hanya Gryffindor sejati yang bisa menarik keluar pedang itu dari dalam topi Harry, kata Dumbledore sungguh-sungguh. Selama beberapa saat, tak ada yang berbicara. Kemudian Dumbledore menarik salah satu laci di meja Profesor McGonagall dan mengeluarkan pena bulu dan sepotong tinta. Yang kau perlukan, Harry, adalah makanan dan tidur. Kusarankan kau turun untuk ikut pesta, sementara aku menulis ke Azkaban untuk kita memerlukan pengawas binatang liar kita kembali ke sini. Dan aku harus menulis iklan untuk Daily Propert juga. Dia menambahkan seraya berpikir, kita memerlukan guru baru untuk pertahanan terhadap ilmu hitam. Astaga, kelihatannya kita menghabiskan para guru itu ya. Harry bangkit dan menyeberangi ruangan menuju pintu. Baru saja dia mau meraih pegangan pintu dan pintu terbuka keras sekali sehingga memantul balik dari dinding. Lucius Malfoy berdiri di depan pintu, wajahnya murka, gemetar ketakutan di bawah lengannya. Tampak Dobby yang terbungkus perban tebal. Selamat malam, Lucius, kata Dumbledore ramah. Mr. Malfoy nyaris menabrak jatuh Harry ketika dia menerobos masuk. Dobby bergegas menyusulnya. Dia mendekam di tepi jubah Malfoy. Wajahnya ketakutan dan terhina. Jadi, kata Lucius Malfoy, matanya dingin terpancang kepada Dumbledore. Kau kembali. Dewan sekolah menskorsmu, tetapi kau masih merasa pantas kembali ke Hogwarts. Begini Lucius, kata Dumbledore tersenyum tulus. Ke-11 anggota dewan yang lain mengontakku hari ini. Rasanya seperti terperangkap dalam hujan salju burungan hantu. Jujur saja, mereka mendengar bahwa Putri Arthur Weasley telah terbunuh dan menginginkan aku segera kembali ke sini. Mereka kelihatannya berpendapat aku orang yang paling tepat untuk posisi ini ternyata. Mereka juga menyampaikan cerita-cerita aneh kepadaku. Beberapa di antaranya mereka kelihatannya mengira kau telah mengancam akan mengutuk keluarga mereka jika mereka tidak setuju menskorsku. Mr. Malfoy menjadi lebih pucat dari biasanya, tetapi matanya masih tetap penuh goresan kemarahan. Jadi, apakah kau sudah berhasil menghentikan serangan-serangan itu? Cemoohnya. Sudahkah kau tangkap pelakunya? Sudah, kata Dumbledore tersenyum. Nah, kata Mr. Malfoy tajam. Siapa? Orang yang sama seperti sebelumnya, Lucius, kata Dumbledore. Tetapi kali ini Lord Voldemort bertindak lewat orang lain dengan perantara buku harian ini. Dumbledore mengangkat buku hitam kecil dengan lubang besar di tengahnya, mengawasi Mr. Malfoy dengan tajam. Tetapi Harry mengawasi Dobby. Peri rumah itu bersikap sangat aneh. Matanya yang besar menatap Harry penuh arti. Tak henti-hentinya dia menunjuk-nunjuk buku harian, kemudian Mr. Malfoy, dan kemudian memukul kepalanya keras-keras dengan tinjunya sendiri. Begitu, kata Mr. Malfoy lambat-lambat kepada Dumbledore. Rencana yang hebat, kata Dumbledore. Dengan suara datar, masih menatap lurus-lurus mata Mr. Malfoy. Karena jika Harry ini, Mr. Malfoy sekilas melempar pandang tajam ke arah Harry, dan temannya Ron tidak menemukan buku ini. Wah, Ginny Weasley mungkin saja tak harus menanggung semua kesalahannya. Tak seorang pun akan bisa membuktikan dia tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Mr. Malfoy tidak berkata apa-apa. Wajahnya mendadak kaku seperti topeng. Dan bayangkan, Dumbledore melanjutkan. Apa yang akan terjadi kemudian? Keluarga Weasley adalah salah satu dari keluarga berdarah murni yang paling terkemuka. Bayangkan dampaknya pada Arthur Weasley dan undang-undang perlindungan magenya jika anak perempuan ini sendiri ditemukan menyerang dan membunuhi anak-anak kelahiran Muggle. Untung sekali buku harian ini ditemukan dan kenangan Riddle dihapus darinya. Siapa yang tahu apa konsekuensinya kalau tidak? Mr. Malfoy memaksa untuk bicara. Untung sekali, katanya kaku. Dan masih saja di belakang punggung Mr. Malfoy, Dobby menunjuk-nunjuk mula-mula ke buku harian, kemudian ke Lucius Malfoy, dan setelah itu dia meninju kepalanya sendiri. Dan Harry mendadak paham. Dia mengangguk pada Dobby. Dobby mundur ke sudut dan sekarang memelintir telinganya ke dalam telinganya sebagai hukuman.
Tidakkah Anda ingin tahu bagaimana Ginny memperoleh buku harian itu, Mr. Malfoy? Kata Harry. Lucius Malfoy berpaling menghadapinya. Bagaimana aku tahu bagaimana anak bodoh itu memperolehnya, timpalnya. Karena Anda yang memberikannya kepadanya, kata Harry. Di Flourish and Bolt. Anda mengambilnya. Anda mengambil buku transfigurasinya yang sudah bekas pakai dan menyelipkan buku harian itu ke dalamnya. Ingat kan? Harry melihat tangan putih Mr. Malfoy mengepal dan membuka. Buktikan, desisnya. Oh, tak ada yang bisa membuktikannya, kata Dumbledore tersenyum kepada Harry. Tidak sekarang. Setelah riddle-nya dari buku itu, sebaliknya, kusarankan kepadamu, Lucius, jangan lagi membagikan barang-barang sekolah tua milik Voldemort. Kalau ada lagi barang yang jatuh ke tangan yang bersalah, kurasa Arthur Weasley salah satunya akan memastikan barang-barang itu dilacak sampai kepadamu. Sesaat kemudian, Lucius Malfoy berdiri diam, dan Harry dengan jelas melihat tangan kanannya berkedut, seakan dia ingin sekali meraih tongkatnya. Tetapi akhirnya dia menoleh kepada peri rumah. Kita pulang, Dobby. Dia membuka pintu dengan kasar dan si peri bergegas mendekatinya. Mr. Malfoy menendangnya keluar pintu. Mereka bisa mendengar Dobby menjerit-jerit kesakitan sepanjang koridor. Sejenak Harry berdiri, berpikir keras. Kemudian dia mendapatkan ide. Profesor Dumbledore, katanya buru-buru. Bolehkah aku mengembalikan buku harian itu kepada Mr. Malfoy? Tentu saja, Harry, kata Dumbledore tenang. Tetapi bergegaslah. Pesta. Ingat? Masih ingetin pesta. Harry menyambar buku harian itu dan berlari meninggalkan kantor. Dia bisa mendengar jerit kesakitan Dobby yang samar-samar ketika berbelok di sudut. Cepat-cepat, seraya dalam hati bertanya-tanya, apakah rencananya bisa berhasil? Harry melepaskan salah satu sepatunya, menarik kaos kakinya yang kotor, berlendir, menjejalnya kepada dalam buku harian. Kemudian, dia berlari sepanjang koridor yang gelap. Dia berhasil mengejar mereka di puncak tangga. Mr. Malfoy, katanya terengah, mengerem larinya dan berhenti di depan mereka. Saya membawa sesuatu untuk Anda, dan dijejalkannya kaos kaki bau itu ke tangan Lucius Malfoy. Apa ini? Mr. Malfoy menarik lepas kaos kaki itu dari buku hariannya dan melemparnya, memandang marah buku harian rusak itu sebelum menatap Harry. Kau akan berakhir tragis seperti orang tuamu suatu hari nanti, Harry Potter, katanya pelan. Mereka juga orang yang suka ikut campur. Dia berbalik mau pergi. Ayo Dobby, ayo. Tapi Dobby tak bergerak. Dia memegangi kaos kaki Harry yang berlendir menjijikkan dan memandangnya seakan kaos kaki itu harta yang tidak ternilai. Tuhan telah memberi Dobby kaos kaki, kata si peri takjub. Tuhan memberikannya kepada Dobby. Apa? Gertak Malfoy. Apa katamu? Dobby mendapatkan kaos kaki, kata Dobby tak percaya. Tuhan melemparnya dan Dobby menangkapnya. Dan Dobby bebas. Lucius Malfoy berdiri terpaku, terbelalak menatap si peri. Kemudian dia menerjang Harry. Kau membuatku kehilangan pelayan, nak. Tetapi Dobby berteriak, kau tak boleh melukai Harry Potter. Terdengar letusan keras dan Mr. Malfoy terlempar ke belakang. Dia berguling-guling dan jatuh terpuruk di dasar tangga. Dia bangkit dan wajahnya penuh kemurkaan. Dia menarik keluar tongkatnya, tetapi Dobby mengangkat jari panjangnya dan mengancam. Kau harus pergi sekarang, katanya galak, menunjuk ke arah bawah, ke arah Mr. Malfoy. Kau tak boleh menyentuh Harry Potter. Kau harus pergi sekarang. Lucius Malfoy tak punya pilihan lain. Dengan pandangan membara ke arah mereka berdua, dia mengerudungkan mantelnya ke dalam tubuhnya dan bergegas lenyap dari pandangan. Harry Potter membebaskan Dobby, kata si peri nyaring, menatap Harry. Bulan yang bersinar dan tampak dari jendela terdekat terpantul di matanya yang menonjol. Harry Potter membebaskan Dobby. Cuma itulah yang bisa dilakukan, Dobby, kata Harry nyengir. Berjanjilah jangan coba menyelamatkan hidupku lagi. Wajah buruk si peri mendadak dihiasi senyum lebar yang memamerkan giginya. Aku cuma mau tanya satu hal, Dobby, kata Harry ketika Dobby memakai kaos kaki Harry dengan tangan gemetar. Kau memberitahuku bahwa semua itu tak ada hubungannya dengan dia yang namanya tak boleh disebut, ingat? Nah, itu petunjuk, Sir, kata Dobby, matanya melebar. Seakan ini sudah jelas. Dobby memberi Harry Potter petunjuk Pangeran Kegelapan sebelum dia mengubah namanya. Namanya boleh disebut dengan bebas, kan? Betul, kata Harry lemas. Ya,
Aku lebih baik pergi sekarang, ada pesta. Dan sahabatku Hermione mestinya sudah bangun kan? Dobby melingkarkan lengannya ke sekeliling pinggang Harry dan memeluknya. Harry Potter lebih hebat daripada yang Dobby tahu, dia terisak. Selamat tinggal Harry Potter. Dan dengan bunyi lecutan kelas, Dobby menghilang. Harry sudah beberapa kali ikut pesta Hogwarts, tetapi belum pernah ada yang seperti ini. Semua orang memakai piyama dan perayaan berlangsung semalam suntuk. Harry tak tahu apakah bagian paling menyenangkan ada ketika Hermione berlari ke arahnya berteriak-teriak, "Kamu memecahkannya! Kamu memecahkannya!" Atau Justin bergegas datang dari meja pop-up dan menjabat tangannya dan tak henti-hentinya meminta maaf karena telah mencurigainya. Atau ketika Hagrid muncul pada pukul 3:30 pagi, meremas bahu Harry dan Ron dengan keras sehingga mereka terjungkal ke piring kue mereka. Atau 400 angka yang diperolehnya bersama Ron untuk Gryffindor yang menjamin piala asrama tetap menjadi milik mereka selama 2 tahun berturut-turut. Atau saat Profesor McGonagall berdiri untuk menyampaikan kepada mereka bahwa semua ujian dibatalkan sebagai hadiah dari sekolah. Oh, tidak, menjerit Hermione. Atau Dumbledore yang mengumumkan bahwa sayang sekali Profesor Lockhart tak akan bisa kembali untuk tahun ajaran berikutnya karena dia perlu pergi untuk memperoleh kembali ingatannya. Cukup banyak guru yang ikut bersorak bersama anak-anak menyambut pengumuman ini. Sayang, kata Ron sambil mengambil donat selai. Aku mulai suka kepadanya. Sisa semester musim panas itu berlalu dalam kaburan terik cahaya matahari. Hogwarts sudah kembali normal, dengan hanya sedikit perbedaan. Semua pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam dibatalkan. Tapi kita kan sudah banyak latihan, kata Ron kepada Hermione yang menggerutu. Dan Lucius Malfoy dipecat dari dewan sekolah. Draco tak lagi gagah-gagahan berkeliaran kesana kemari di sekolah, seakan dia pemilik tempat itu. Dia sekarang malah kelihatan marah dan mendongkol. Sebaliknya Ginny Weasley sudah gembira lagi. Terlalu cepat. Tiba saatnya untuk pulang naik Hogwarts Express. Harry, Ron, Hermione, Fred, George, dan Ginny mendapat satu kompartemen untuk mereka. Mereka memanfaatkan betul jam-jam terakhir mereka yang masih diizinkan melakukan sihir sebelum liburan. Mereka bermain kartu Exploding Snap, menghabiskan sisa kembang api filibuster milik Fred dan George, dan berlatih melucuti senjata masing-masing dengan sihir. Harry sudah mahir sekali melakukan trik ini. Mereka sudah hampir tiba di King's Cross ketika Harry ingat sesuatu. Ginny, apa yang kau lihat dilakukan Percy? Dan Percy melarangmu bilang kepada siapa-siapa. Oh itu, kata Ginny terkikik geli. Percy punya pacar. Fred menjatuhkan setumpuk buku ke kepala George. Apa? Anak Ravenclaw yang prefek itu Penelope Clearwater, kata Ginny. Kepada dialah Percy menulis sepanjang musim panas yang lalu. Dia kencan dengan anak itu sembunyi-sembunyi di berbagai tempat di sekolah. Aku tak sengaja masuk ke kelas tempat mereka sedang berciuman di suatu hari. Percy cemas sekali ketika Penelope, kalian tahu, diserang. Kalian tidak akan meledeknya kan? Ginny menambahkan dengan cemas. Mimpi pun tidak, kata Fred yang tampak gembira sekali seakan ulang tahunnya dimajukan. Jelas tidak, kata George terkekeh. Hogwarts Express memperlambat kecepatan dan akhirnya berhenti. Harry mengeluarkan pena bulu dan secari perkamen dan menoleh kepada Ron serta Hermione. Ini namanya nomor telepon, dia memberitahu Ron, menuliskan nomor 2 kali, merobek perkamen dan menjadikannya 2, memberikannya kepada mereka. Aku memberitahu ayahmu bagaimana cara menggunakan telepon musim panas yang lalu. Dia akan tahu. Teleponlah aku di rumah keluarga Dursley, oke? Aku tak akan tahan melewatkan 2 bulan hanya berbicara kepada Dudley. Tapi Bibi dan pamanmu akan bangga kan, kata Hermione sementara mereka turun dari kereta api dan bergabung dengan kerumunan yang berdesakan menuju palang rintang yang tersihir. Kalau mereka mendengar apa yang kau lakukan tahun ini, bangga, kata Harry. Kau gila. Dalam semua petualangan itu aku bisa saja mati, tapi aku tidak mati juga.
mereka akan marah besar, dan bersama-sama mereka melewati gerbang itu menuju dunia maga. Habis itulah tadi Harry Potter dan Kamar Rahasia chapter terakhir. Setelah chapter itu ada beberapa lembar yang isinya adalah surat-surat dari penggemar J.K. Rowling, penggemarnya di Harry Potter 1, menuliskan surat kepadanya. Ya, yang saya sudah baca di video lainnya. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Terima kasih telah mengikuti saya. Kita akan kembali pada video-video lainnya untuk membaca cerita-cerita, mungkin Harry Potter dulu ya kita habisin ya. Oke, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum.